Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Sriwardjani dari SD Negeri Kedondong. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran: CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang merupakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pertanyaan pemantik: apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu? Koneksi antar materi, visi murid di masa depan, berkaitan dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seorang pendidik harus menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak: dalam menyusun sebuah visi, guru penggerak harus meneropong jauh impian dan harapan ke depan, berfokus pada masa depan peserta didik, agar dapat melangkah maju sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai: berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Peran: menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Visi: harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi antara modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka ia akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu disusun suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan kanvas bagja. Visi guru penggerak: mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, dan memiliki keterampilan teknologi sesuai zaman. Prakarsa perubahan: mewujudkan karakter peserta didik yang religius melalui pembiasaan 5S dan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Berikut tahapan kanvas bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dalam menerapkan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Daftar tindakannya:
Yang pertama, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali murid dan masyarakat di sekitar sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang mendukung pembiasaan 5S dan sholat berjamaah atau beribadah di sekolah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Yang kedua, siapa saja yang dapat mendukung pembiasaan 5S dan sholat berjamaah atau beribadah di sekolah? Daftar tindakan. Memetakan aset atau potensi yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah. Yang kedua, melibatkan kepala sekolah, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua peserta didik untuk aktif menjadi teladan dan menuntun peserta didik dalam mewujudkan akhlak yang mulia. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, hal-hal baik apakah yang saya harapkan terwujud berkaitan dengan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan warga sekolah apabila pembiasaan 5S dan sholat berjamaah terlaksana dengan baik? Yang ketiga, hal-hal atau sumber daya baru apa saja yang bisa saya lakukan setelah harapan saya tercapai? Nah, daftar tindakannya. Yang pertama, membuat deskripsi atau gambaran tentang hal-hal baik jika tercapainya perubahan yang diinginkan. Yang kedua, membuat gambaran dan narasi apabila penerapan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah. Membuat gambaran hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah harapan tercapai. Membuat karya berupa poster atau lainnya sebagai pengingat atau motivasi untuk selalu berakhlak mulia. D. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya 5S dan sholat berjamaah atau beribadah di sekolah? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung usaha pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah? Yang ketiga, siapa saja yang akan dilibatkan? 4. Apa indikator keberhasilan dari kegiatan ini? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat rencana daftar atau hal-hal yang dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah. Memberikan reward kepada peserta didik yang konsisten melakukan pembiasaan ini. Melibatkan seluruh warga sekolah dan menentukan indikator keberhasilan. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan dilibatkan yang bisa mengarahkan dan memonitoring penerapan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah? Bagaimana cara menjaga konsisten dan keberlanjutan rencana? Daftar tindakan, bekerja sama dengan kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah atau stakeholder untuk memantau pelaksanaan 5S dan sholat berjamaah di lingkungan sekolah. Yang kedua, melaksanakan evaluasi dan refleksi setiap bulan dengan warga sekolah. Demikian tugas koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Salam guru penggerak.